Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. 29 tahun pernikahan ini menceritakan kehidupan yang luar biasa kan. Jadi dari awalnya bertemu di kantor, terus puasa 2 bulan. Itu belum bertemu waktu puasa 2 bulan itu. Ya waktu puasa 2 bulan udah jadi teman sekantor. Ya tapi di ujung kerja sama 8 bulan itu kan belum memutuskan untuk menikah, hanya berteman. Terus? Dan belum jadian. Belum jadian. Belum jadian udah tapi 1-2 bulan. Cuman belum memikirkan untuk menikah lagi gitu loh saat itu. Masih pakai baju yang kuning ke kantor ya? Punya seorang anak. Iya. Abil ya waktu itu kan? Abil masih kecil, masih 6 bulan. Jadi pada saat Matua pernikahan itu kondisinya kan memang kondisinya satu kantor ya waktu itu. Kalau nggak salah Matua sebelum itu bermimpi deh dikasih susu. Iya itu. Coba ceritain. Setelah puasa, sebelum puasa 2 bulan, iya. Sebelum menemukan kerjaan masih di Ompong. Aku kan mau kerja dong, harus cari duit. Oke, terus? Nah, pada saat aku mau cari duit itu, aku minta sama Allah malam-malam. Allah, aku mesti kerja untuk beli susu anak aku mesti bayar uang bulanan ke Uma juga karena aku tinggal sama Uma. Kalau aku nggak kerja bagaimana? Nggak ada duit. Akhirnya malam itu aku baca Qul Allah 1000 kali. Tapi malam itu aku niatin sampai 10.000 kali niatnya tuh. Nah itu nggak tahu benar apa enggak, pokoknya itu aku lakukan. Aku hanya niat. Kalau kita udah berserah diri sama Allah, pasti Allah ketemuin deh jalannya dan aku jadi tahu jalan aku itu gitu loh. Aku ngerti. Nah itu malam-malam itu aku baca itu, terus malamnya mimpi. Di dalam mimpi itu aku masuk ke sungai. Sementara di dalam sungai itu aku udah mau kelelep, tiba-tiba ada yang narik tangannya. Dan aku dikasih air susu. Dan aku nggak tahu tuh laki-laki itu siapa, rambutnya keriting-keriting. Nah, besoknya aku pergilah ke Tante Odi. Aku minta kerjaan. Aku dikasih. Ya udah dikasih surat kecil. Nih, kamu pergi ke sana. Ketemuin ibu ini. Aku bawa surat kecil itu, begitu aku ketok pintu kantor itu, yang bukain pertama adalah Saharudin Nur. Widih, suatu hal yang luar biasa ketika Anda berdoa, jawaban Allah luar biasa juga ya berarti. Iya. Ya terus? Makanya Tante Odi itu bukan orang lain juga buat aku. Sangat luar biasa ya. Satu perjalanan yang luar biasa. Nah, tapi proses di dalam pekerjaan juga di kantor itu ada prosesnya. Iya, cut dulu. Jadi kalau pas udah kondisi kayak gitu, kita nggak cerita di dalam kantor, kita cerita kehidupan Matua menemukan cinta yang luar biasa sehingga sampai 29 tahun. Kan sesudah itu akhirnya bermimpi. Tapi di kantor itu memproses aku untuk ketemu dia ini, nak. Tadi iya. Cuma buka pintu. Iya, terus? Dan pada saat dia buka pintu itu, matanya dia ke aku, tapi dia bilang ke teman-teman di studio, yang daftar arsitek udah emak-emak gitu. Jadi kondisi itu kan akhirnya berteman ya. Waktu Matua memutuskan 2 bulan untuk berpuasa itu, kondisinya pada saat dia sudah bertanya apa sebelumnya? Aku proses kerja dulu di situ udah 6 bulan. Setelah 6 bulan itu kan setiap aku ada kerjaan proyek di kantor itu kan beda. Dia interior, aku arsitek. Kemana-mana kan aku sama tim arsitek. Sementara dia dengan tim interior. Dia tim interior juga banyak. Ada cewek-cewek di situ. Justru aku cowok-cowok semua, bapak-bapak semua aku dikirim. Nah, setiap jam 2 siang itu selalu ada yang nelpon Bang Udin. Dan itu ngambil teleponnya persis di belakang kursi aku. Jadi ceritanya ngedenger nih, kepo ya istilah sekarang. Walaupun dia nelpon di belakang, aduh ada yang nelpon, kepo siapa tuh gitu ya kira-kira. Tapi belum kepikiran itu pacarnya atau siapa, belum. Enggak. Ya terus dia selalu bilangnya itu kakak yang dari Makassar. Ya terus. Nah
Ya pokoknya aku ngelihat kayak gitu, dan dia kan nggak mungkin lah aku seorang janda gini punya anak satu Belum gitu kan, kepikiran lah, belum kepikiran ya. nggak kepikiran sama sekali. Lah, udah gitu pada saat Mat udah akhirnya ada proses gitu, ada satu titik pandang-pandangan kalau nggak salah ceritanya, satu antara meja sana meja sini kalau nggak salah, dulu lupa ya. Mending bukan itu, Gimana? di depan dia itu ada perempuan yang Iya. suka gambar, Iya. ngadepnya bokongnya kan ke mata dia. Selalu mataku selalu bisa ngelihat gitu loh. Terus? Ngapain sih laki-laki ini ngeliatin bokongnya? Itu anak yang lagi praktek. Iya. Terus? Hah? Terus? Bokongnya siapa yang dilihat? Orang lain. Yang lagi praktek kerja, siapa sih namanya aku lupa. Ya, terus udah gitu? Ya, udah. Itu intermezzo. Jadi kondisi yang kayak gitu akhirnya pandang memandang bertemu lah, terus akhirnya Belum, ketemunya tuh gara-gara aku dikasih proyek sama Iya. Pak Hari, direktur utamanya waktu itu, kasih proyek kerjain ini, sama Budina harus selesai hari Jumat. Aku Terus? bingung siapa yang mesti gambarin, aku nggak bisa 3 dimensi, Ya, harus terus? cari yang bisa sketsa. Aku bilang aduh gimana ya caranya, terus datanglah Mr. Saharudin. Ya udah sini aku gambar, tapi di luar kerjainnya sama teman aku, jadi harus bayar. Ya udah berapa bayarnya? 350.000. Ya udah ntar aku minta deh sama kantor. Itu tahun berapa ya, Bun? Kalau boleh Hari tahu. Jumat, Tahun berapa? Tahunnya, tahun. tahun 2090. Oke. 1990. Oh ya, terus? Terus 90 apa 99 ya, lupa deh. Antara 92 kan Omun katanya ketemu nikahnya 92. 91. Oh ya, 91. Berarti 89 dong atau 90. Enggak dong, 89 masih sama Oto, 88 Oh, iya. sama Oto kau. Oke. 89 sama Oto. Iya. Terus? 90. Ya, oke. 90-an. Ini direkam, Bu Haji, ini direkam. Dikasih proyek sama Bu Nina, cari yang mau gambar. Iya, terus? Diambil sama Pak Udin gambar, dibawalah keluar, bayar harus 350. Aku minta uangnya sama kantor, bayar sama dia 350. Begitu gambarnya selesai, hari Jumat pagi, jam 2 aku mesti kasih presentasi, itu masih jam 8 pagi di kantor. Aku cuman kaget lihat gambarnya kosong. Maksudnya Terus? kosong cuman gambar bangunan doang. Lalu? Suasananya. Iya, Terus aku marah gitu. Ini kalau gambar kayak gini terus aku mesti jual nggak laku, aku gituin. Oh, terus? Kenapa? Kata dia gitu. Iya dong. Aku bukan jual bangunan. Aku jual suasana. Mana suasananya, nggak ada orangnya, nggak ada mobilnya, nggak ada pohon-pohonnya. Tolong gambarin biar bagus, aku gitu kan. Langsung diambil lah pensil warna, dipakai tangannya dia gambar, dan aku ngeliatin dia gambar kayak orang yang nolongin aku banget, dan hati aku happy. Terus dia lihat aku lihat dia, itu kejadian. Langsung. Jadi mata ke mata, sight ke hati. Mata ke hati. Oke. Pandangan bertemu. Di situ Ibu moderator tempat. Enggak. Itu waktu itu Ima di mana ya? Ima masih di Jakarta apa enggak ya? Di Jerman ya. Tapi Ima datang Tahu kan? nggak kejadian malam itu pas orang itu datang? Nggak tahu. Kejadian yang ada kemasukan. Oh iya, itu ada aku tahu. Ingat, aku di Jerman berarti Nana. Iya. Nana. Dan aku keluarin kan? Akhirnya di situ aku keluarin di kamar belakang. Itu. Dia ngomong, dia kemasukan, pembantu di luar, malamnya mau datang tamunya Om Bun. Terus aku bilang, belum ziarah. iya. Terus aku bilang, kamu kenapa di dalam luar sana? Saya tidak mau itu kalau gitu. Pokoknya suaranya serem. Dibawa ke belakang sama aku, aku pencet di dalam yang arah ke dapur. Iya, jari jempolnya. Terus sama, kamu siapa? Itu saya bapaknya. Kalau nggak salah ngomongnya dia bapaknya gitu deh. Terus dari itu akhirnya malam itu juga aku bilang Om Bun ziarah ke kubur. Malam itu aku bayangin jam 12. Iya. Jam 10 jam harus ziarah ke kubur, aku bilang. Iya, terus ziarah. Akhirnya dia malam-malam ziarah ke kubur. Iya. Terus udah gitu ziarah ke kubur, terus alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Akhirnya ada keputusan menikah tanggal berapa? Setelah tanggal ini, tanggal 28. Iya, tanggal 28 setelah kejadian. Dia punya uang. Tunggu. Setelah lamaran itu dia ada sebulan, 2 bulan apa berapa bulan itu? Itu sekitar 2
2 bulan 3 bulan. Jadi Karena sebenarnya, nggak mau lama-lama. jadi Karena Om Bun, kan sebenarnya di, keluarganya kalau bolak-balik ke Makassar kan semuanya jadi duit. iya, sebenarnya di rukun Islam atau di rukun iman kita percaya goib, dan itu ternyata adalah suatu Itu kan perintah, signal, kasih signal tahu. untuk pergi Bahkan ziarah alam doa. semesta isinya beragam. Iya, itulah kita Ada yang belajar. nggak kelihatan juga. Oke, itulah belajar Kita kita. percaya ada jin, Iya, ya kan? Walaupun harus. itu jin berbentuk Iya, jin, tapi iya, mengingatkan iya. kan. Jadi ketika kita melakukan hal itu bukan niatnya untuk Apalagi segala kita udah sesuatu yang belajar sekarang jelek. tentang Iya. rasa lama non kita kan. Kita Tunggu udah dulu. tahu itu sekarang. Kita segala Belajar. sesuatu itu pembelajaran bahwa kita hidup. Frekuensi. Pembelajaran itu digunakan untuk kita belajar lebih baik lagi. Ketika Om Bun pergi berziarah, semua itu jalan, akhirnya Matua berangkatlah untuk pergi pernikahan sebelum orang-orang pulang lagi ke Makassar, betul kan? Iya. Nah, udah gitu pagi-pagi itu Matua udah bersiap-siap, sorenya kalau nggak salah, atau itu udah akan pergi ke pernikahan. Kalau nggak salah pernikahannya di Hilton ya? Di Hilton, dan tidak punya uang kita berdua, sama-sama nggak punya. Gimana tuh jalan keluarnya? Jalan keluarnya ada Pak Budi waktu itu pinjam uang. Terus? Kepada Pak Budi waktu itu, ingat banget aku. Iya, sekarang Pak udah Budi sampai sekarang masih jadi sahabat Pak Budi. Iya, terus begitu? Akhirnya aku cari di Hilton itu 25.000 per orang. Jadi kalau aku ajak 100 orang, aku butuh 2,5 juta. Pada saat itu nggak ada duit 2,5 juta. Pada saat itu nggak ada duit 2,5 juta. Iya. Terus pinjam. Iya. Di ruang Asia Room. Iya. Yang aku ingat. Jadi ada dua ruangan dijadiin satu. Oke, Bu Ambun. Yang aku ingat. Itu aku belum punya surat cerai tahu waktu itu. Oke. Surat cerai lagi diproses, tapi udah cerai, tapi lagi proses suratnya. Oke, yang aku ingat pada saat itu kan teknis, tapi kita udah bercerai, ya kan? Ya, nah, tapi aku tanya sama Ustadz Tarmizi, Om Tarmizi. Almarhum. Aku datang sama Bang Udin, Al-Fatihah ya buat Om Tarmizi, Al-Fatihah. Aku tanya, Om kalau kayak gini kondisinya aku boleh nggak berangkat nikah? Karena kan aku juga udah hampir 1,5 tahun. Iya. Bisa, tapi surat aku belum keluar. Terus dia cuma bilang, kamu takut sama Allah apa takut sama surat? Itu teknis, Bun. Iya. Ya udah, kamu cari orang siapa yang mau nikahin kamu. Akhirnya aku pergi ke Al Azhar cari bapak tua di situ, yang imamnya di situ, dia nikahin aku, dibawa ke Hilton, dan Ustadz Tarmizi datang kasih ceramah. Ya, tunggu dulu. Pada saat proses itu kan ada sesuatu yang harus kita ceritakan dan luar biasa. Kamu kalau nggak salah ngajak aku pergi ke naik bajai. Kemana itu? Aku kan mau make up. Iya. Mau salon. Iya, terus aku pada udah mau jemput. Tapi kamu ternyata. Iya, aku mau jemput. Tapi ternyata si pengantin udah lari-lari pakai bajai. Itulah kekuatan cinta ya. Karena nggak ada duit, jadi semuanya juga harus diurus sendiri. Iya, terus pergilah. Kalau kita ada duit, mungkin kita panggil orang ke rumah. Iya, jadi kamu naik bajai, akhirnya aku jemput. Yang kedua kali. Iya, aku tahu di jalanan itu Om Bun dadah-dadah. Mau kemana? Ke salon. Ternyata Anda mau ke salon. Kalau nggak salah tuh fotonya masih ada. Terus aku bilang sama anak aku mau yang pakai bunga-bunga. Iya. Aku terus akhirnya beli bunga-bunga itu untuk bawa ke salon. Ada fotonya, Nak. Masih lengkap tuh fotonya. Iya, tunggu dulu. Kirim. Ntar aku kasih ke Nana. Iya, terus dikondisikan seperti itu luar biasa. Uma pada saat itu hanya diem dan tersenyum aja. Dia nggak pernah mau mencampuri harus begini karena dia tahu. Dia mau aku yang ambil keputusan. Iya, terus akhirnya kalau nggak salah ada Abil pakai baju apa, lupa, aku pakai baju hitam kalau nggak salah ya. Terus aku sama aku udah punya. Bang Haryadi. Kalau nggak salah aku udah punya anak ya, belum? Udah ada Naya. Iya, terus udah gitu. Ya udahlah. Iya udah. Terus udah gitu kondisinya seperti itu, pernikahan kecil tapi lucu dan cantik karena suasananya juga kebangun. Iya, terus bilang di ruangan itu kan di ruangan Hilton itu juga. Satu kalimat yang aku bilang sama Pak Udin ketika itu, aku baru tahu Pak Udin di situ juga yang lebih dekat. Itu ada aku nggak ada foto. Tunggu dulu. Foto Ima ada gak ya? Tunggu. Jadi sebentar. Jadi pada saat kondisi kayak gitu, aku bilang satu sama Pak Udin, dia sudah punya anak, harus seperti anakmu dan jangan memukul. Kalau aku bilang kalau nggak salah waktu itu.
Terus dia jabat tangan kita semua baik, iya katanya gitu. Dan alhamdulillah Pak Udin berkembang menikah karena Allah, karena itu pada saat itu aku ingat banget. Akhirnya dari Hilton itu Om Bun langsung pergi kontrakan ya di belakang rumah Om Pung ya? Enggak dong, Di masih di mana? rumah Ompung. Oh, masih Itu di rumah proses Om Pung. lagi. Oke. Proses ada kira-kira 3-4 bulan. Oke. Yang ada kuburannya itu. Oh, jadi setelah dari Hilton pergi ke rumah Om Pung, terus akhirnya nyewa di yang ada kuburan itu, bukan rumah belakang. Rumah yang di belakang itu. Yang di Bangka 9. Iya, di Bangka 11, di Bangka 11. Iya, terus tapi pindah ke Bangka 9 setelah itu ya? Setelah itu karena tahu ada kuburan. Oh, takut iya ya. aku. Iyalah. Karena tiap malam aku seperti diliatin kaki ada cap di bak. Jadi sebenarnya kehidupan orang itu ada gangguan mistis juga, ada gangguan senang, ada gangguan tidak senang, sampai akhirnya Ibu Om Bun menggapai kehidupan 29 tahun. Selama tinggal di situ aku happy karena saat itu benar-benar yang jatuh cintanya dengan kesadaran. Nah, sekedar apa ya, emang kehidupan yang kedua itu membuat aku lebih mengerti mengalami kehidupan itu. Ada Adil sama Kak Udin bertiga sama pembantu. Nana inget nggak kos-kosan aku itu kayak apa? Benar. Pakai apa tuh? Kordeng. Kordengnya bukan kordeng. Tirai bambu, kayu, tirai bambu. Yang ruangannya ruangan kecil tapi tidak punya ruangan lain untuk kerja. Pak Udin dibikinin. TV-nya dari Ujing. Yang inget nggak? TV-nya dari Ujing. Iya. TV dari aku, komputer kecil dari aku. Tempat tidur dari Uma. Iya. Terus akhirnya Om Bun memutuskan punya kantor sendiri. Pokoknya kita singkat aja karena pasti nggak akan cukup kalau kita ceritain semua. Tapi akan ada detailnya pada saat itu aku kenal perjuangan. Namanya cicil produk barang untuk rumah tinggal lewat Bang Ahmad. Iya. Jadi semua orang-orang yang telah dalam kehidupan Om Bun, mari kita bacakan Al-Fatihah walaupun dia sudah tidak ada ataupun ada, semoga membahagiakan keluarga Om Bun, menyehatkan kita semua. Semoga kita juga mempelajari inspirasi dari apa yang udah Om Bun ceritakan. Mudah-mudahan ini satu kali kita bicarakan untuk kebahagiaan orang lain, untuk diri sendiri karena Allah. Ada satu. Ya kan? Mari kita baca dulu. Tunggu dulu. Kita bacakan dulu Al-Fatihah. Auzubillahi. Karena manusia itu pada dasarnya adalah berkembali kepada Allah dan cinta karena Allah. Amin. Semoga Om Bun selalu dibahagiakan semuanya. Ada satu momen yang membuat aku selalu happy pada saat Bang Udin menggambar. Iya. Dia bikin dari triplek mejanya, dimiringin karena belum punya mesin gambar, belum ada komputer lah waktu itu. Masih harus pakai meja gambar yang dibikin. Oh, yang gede, meja gambar yang gede pakai manual. Cuman kira-kira ukuran 80 kali 60, 80 kali 80. Whiteboard. Iya, kayak whiteboard gitu. Terus bisa dimiringin, terus pakai dua segitiga, pakai dua segitiga yang dia gambar, lincah tangannya. Itu yang selalu aku ngelihat dia gambar dan itu yang membuat aku seneng ngelihat. Jadi sekarang tangannya tuh benar-benar menghasilkan. Kebayangkan setelah nikah tangan itu kena luka bakar. Itu kejadian yang luar biasa lagi. Jadi Om Bun, kita inspirasinya pada saat ini adalah ketika pernikahan itu membahagiakan dengan prosesnya. Yang detail nanti ada lagi. Jadi dan itu duduk di bawah, nggak ada kursi. Jadi kita ngarpet. Jadi yang mendengar juga akan senang ngelihatnya karena ternyata perkawinan 29 tahun itu bukan perkawinan biasa-biasa dan mulus-mulus saja. Setiap manusia itu harus memperjuangkan segala sesuatunya, baik atau buruk. Putus atau tidak putus itu sudah takdir. Tapi ketika kita di dalamnya, kita harus memperjuangkan sebaik-baiknya. Walaupun kita kadang-kadang kata orang tua di 5 tahun pertama, di 10 tahun, ini inspirasinya, 25 tahun, 40 tahun. Sekarang yang di 50 sekian tahun. Ini inspirasinya bukan hanya untuk kita, walaupun kita ada yang masih berkelanjutan menikah atau tidak menikah, ada juga yang anak-anak kita, di mana ini proses perjuangan manusia sangatlah berbeda-beda, ya kan? Jadi dengan inspirasi 29 tahun perkawinan Om Bun, suatu proses yang luar biasa, semoga menginspirasi kita semua bahwa hidup
tidak biasa-biasa, tapi bisa menjadi luar biasa karena kita hidup memperjuangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak? Insya Allah, amin. Jadi, Iya, betul. pada saatnya nanti kita akan punya podcast lain yang lebih bagus dari ini untuk setiap lini kehidupan yang menginspirasi setiap orang. Bahwa kita manusia lahir sama dari satu orang ibu, tidak pernah dari dua orang ibu, tetap satu orang adalah satu ibu. Ibu Ombun adalah, aku cuma satu, ya, belajarlah dari apa yang Allah berikan iya, sama kita. Ibu Ya, Ombun cari adalah seorang ibu, seorang anak, seorang nenek sekarang. Seorang anak dulu. Iya, Jadi tapi seorang anak, setiap jadi manusia seorang itu, besar, dewasa. ya, Habis itu kita mulai belajar lebih berilmu. Habis iya, itu kita menikah, jadi, menjadi seorang istri. oke, Habis itu kita menjadi seorang mertua. iya. Nah, menjadi itu seorang prosesnya ibu, akhirnya dalam menjadi seorang kehidupan. nenek. Dan kembali lagi nanti tetap kita semua Iya, itu perjalanan hanya menjadi satu titik hambanya. kembali. Tapi hanya Hambanya satu kalbu titik. yang dibawa nanti. Ketika kita berproses menjadi manusia, Ombun sudah sekarang 57 tahun, dengan perkawinan 29 tahun, kehidupan Ombun sudah lebih banyak dalam pernikahan ini, sehingga kita bersyukur, semoga kita ketemu lagi nanti di podcast kita yang lain dalam Satu bicara yang hadiah, akan datang. satu hadiah Amin. tadi malam. Satu hadiah untuk aku dari Sarudin Nur, Apa tuh? bahwa kita tetap seperti pengantin baru. Wis. Tapi harus ada ininya juga dong, nanti ada iklan MCI-nya kalau gitu. Oh iya dong, itu wajib. Oke. Tetap minyak tawon, essence oilnya. Iya, tetap ada Makassarnya, minyak tawon Makassar. Tetap ada hatinya, hati yang. Jadi satu lagi. Aku pakai Vortex. Iya. Jadi satu lagi. Tunggu. Ada apa lagi tuh? Jadi satu lagi, penutup bagi aku yang mau menggali kehidupan seseorang dengan baik, menggali untuk diriku sendiri, belajar bahwa kehidupan orang lain menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik. Kehidupan umur iya. Tadi malam cuma ngomong gini. Happy anniversary. Kamu tetap sayang sama aku kan, dan aku ingin bikin kamu sayang sama aku. Iya. Itulah dunia kehidupan. Ya. Ngerti ada kucing. Oke. Bu Ombun sama ini kita 3 sister, terima kasih sudah mau cerita tentang kehidupannya. Mudah-mudahan nanti lain kali kita bercerita tentang kehidupan yang lebih baik lagi, dalam kondisi memproses hidup yang lebih baik. Amin. Dan berguna untuk orang lain. Sampai jumpa Ombun, Nilma. Bye. Bye.